wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atas'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita semua hingga kita bisa terjaga di dalam jalan Islam serta mampu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Shalawat dan salam Allah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menjadi perantara nikmat terbesar kita semua, yaitu ilmu, iman, dan Islam. Pada kesempatan yang penuh hikmah ini, Hatib ingin mengajak jamaah dan tentu diri pribadi Hatib agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi keteguhan hati untuk tetap berada di dalam agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua nantinya bisa berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ayat tersebut pada satu sisi merupakan suatu garansi bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu bahwa mereka akan memperoleh kedudukan yang mulia baik bagi sesama manusia dan utamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi yang lain, ayat tersebut juga menegaskan adanya korelasi atau hubungan antara iman dan ilmu yang demikian baik. Iman memotivasi seseorang untuk terus belajar agar dia mampu memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di alam semesta. Sementara itu, ilmu menjadi penguat keimanan karena membuktikan kebesaran Tuhan sebagaimana yang diyakini. Keduanya harus berjalan beriringan dan saling menopang satu sama lain. Karena itu, dalam hasanah Islam terdapat dalil nakli yang membutuhkan keimanan serta dalil akli yang memerlukan ilmu dan pemahaman. Atas keyakinan akan pentingnya spiritualitas dan intelektualitas inilah kehidupan masyarakat Islam dibangun sehingga menjadi peradaban yang maju dan kreatif pada abad ke-6 hingga abad 12 Masehi. Keimanan menjadi fondasi rohani, sementara ilmu pengetahuan membawa iman berinteraksi dan bergumul dengan realitas kehidupan yang konkret. Iman tanpa ilmu dan turunannya berupa teknologi tidak akan mampu mengubah wajah realitas. Begitupun sebaliknya, ilmu dan teknologi tanpa iman bisa membawa kita pada peradaban yang rapuh karena tidak memiliki fondasi etika akhlak yang kokoh. Oleh karena itu,
untuk menjaga keseimbangan dan peradaban, hendaknya iman dan ilmu tidak saling diceraikan satu sama lain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengingat sejarah pengunduran umat Islam bermula dari penurunan kualitas ilmu pengetahuan, penaklukan peradaban Islam selalu diawali dengan penghancuran pusat-pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sejak abad ke-16, bangsa-bangsa Muslim mengalami penindasan dan penjajahan yang membuatnya kian mengalami kemerosotan pengetahuan. Iman barangkali masih terpatri kuat di hati kaum mukmin, namun pada aspek ilmu pengetahuan mereka kehilangan identitas dan terpuruk. Karena itu, sejak berhasil memerdekakan diri penjajahan pada akhir abad ke-20 hingga sekarang, peradaban Islam tengah berupaya untuk bangkit kembali, merumuskan identitasnya dan turut mewarnai dinamika global. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi seperti itulah fungsi universitas menjadi sangat kritikal. Sebagai kelompok sosial yang mendapat kesempatan untuk mengakses ilmu pengetahuan, salah satu tanggung jawab kita adalah turut berkontribusi pada pembangunan masyarakat Muslim di Indonesia dan dunia. Universitas bisa membantu mempercepat ketertinggalan itu berdasarkan nilai-nilai Islam dan pengalamannya dalam membangun masyarakat di sepanjang sejarah. Tanggung jawab untuk mendidik dan membangun masyarakat Muslim ini sejalan dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Innal mu'mina lil mu'mini al-bunyani yasuddu ba'duhu ba'd. Yang artinya sungguh sebagian mukmin kepada sebagian mukmin lainnya seperti bangunan yang menguatkan sebagian dengan sebagian lain. Mengingat universitas adalah aglomerasi intelektual dan akumulasi pengetahuan, penting untuk memastikan ilmu-ilmu tersebut diaplikasikan untuk menjawab masalah dan membangun kualitas hidup masyarakat. Sebagaimana maqulur dalam bahasa Arab, al-ilmu bila amalin kasajari bila amalin, yang artinya ilmu yang tidak diamalkan itu laksana pohon yang tidak berbuah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muara dari tafakur atas kebesaran Allah dan pencarian pengetahuan adalah kearifan atau kebijaksanaan. Dalam kata lain, hikmah. Kekuatan ini juga harus dikembangkan oleh universitas untuk meningkatkan peradaban Islam. Sebagaimana Rasulullah membangun peradaban Madinah melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Kebijaksanaan berasal dari keimanan dan ketakwaan yang berpadu dengan pemikiran dan pengalaman seseorang dalam mencari kebenaran dan makna hidup. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 20 perkataan al-hikmah yang tersebar di berbagai surat, baik Makkiyah maupun Madaniyah. Bagi contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 129, Allah berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Di dalam mencerahkan dan membangun masyarakat perlu ada panduan kitab atau teks firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus representasi iman. Selain itu juga dibutuhkan adanya hikmah atau pemaknaan atas konteks dan pengalaman yang merepresentasikan ilmu tersebut.
Keduanya menjadi fondasi untuk menjaga ekuilibrium peradaban. Universitas harus menjadi pusat ilmu dan peradaban. Karena sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Pada ayat tersebut, Allah menyampaikan bahwa hanya ulul albab yang mampu mengambil pelajaran. Dan salah satu ciri ulul albab adalah mereka yang mampu mengintegrasikan antara fikir dan zikir, saling mempertautkan antara ilmu dengan iman, berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Tentu kita semua berharap dari rahim Ustaz Indonesia akan lahir para ulul albab yang mampu menjadi teladan, luhuran akhlak, dan mampu membangun kualitas sumber daya masyarakat, utamanya umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari di akhir khutbah ini kita sama-sama berdoa agar Tuhan selalu, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan pada kita semua atas segala cobaan yang menimpa pada kita semua. Dan bahwa selalu menjaga lisan kita untuk selalu berkata dan mengeluarkan ucapan yang baik, dan jangan sampai ucapan kita menyakiti orang lain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa afwan min nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allah
suku